Jangan jauh-jauh dengan keluarga Nabi Muhammad. Mereka para habaib adalah cucu-cucu Rasulullah yang akan membawa kita besok ke depan datuknya Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Oleh karena itu, tanamkan terus cinta kita, modal kita ketemu Nabi kita Muhammad SAW nanti di yaumul qiyamah. Sayyidina Hasan dan Husain khususnya terus sampai hari ini yang sering disebut kaum asyraf habaib. Itu adalah zuriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Keturunan-keturunan. Baginda Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini para habaib, para asyraf adalah zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka punya hak, kita harus mencintai mereka. Kalau kita membiarkan ahli bait Nabi, keturunan Nabi tidak kita didik, Nabi pun akan marah. Bagaimana engkau mengambil hidayah dariku, cucuku tidak kau bimbing, tidak kau didik? Nabi murka, marah kalau tiba-tiba Anda memberikan kepada habaib khamr. Alasannya apa? Cinta. Wahai Habib, ini khamr minum. Habibnya minta khamr, Anda kasih. Anda dosa. Karena Anda menjerumuskan siapa? Cucu Rasulullah SAW. Ada masalah dosa semuanya, orang yang berdosa kalau Allah belum mengampuni akan dihukum. Semoga umat Nabi Muhammad diampuni, apalagi habaib cucu Rasulullah SAW semoga diampuni jika bersalah. Tapi ingat, kewajiban kita di hadapan Allah adalah menjaga mereka. Kalau mereka lapar, kita wajib memberi makan. 8 pendapat siapa Ahlul Bait itu sebenarnya. Apakah Ahlul Bait itu keturunan Alawi atau Bani Alawi atau para Habib itu saja atau tidak? Nah, ini kita akan bahas. Tolong open minded. Kita harus membuka hati dan pikiran, buka wawasan kita. Jangan menolak sesuatu yang kita benci. Karena mungkin suatu saat kita akan mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Ada 8 pendapat. Ini saya hanya mengutip 2 saja yang paling penting dalam pemahaman. Selainnya ini hampir mirip-mirip. Al-qaulus salisu utawi, nah ini al-qaulus salisu pendapat sing kaping 3. Annal muroda sak temene sing dikarepno min ahlil baiti sanging ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Ahlal baiti itu siapa? Fil ayati ing dalam ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Itu khusus Rasulullah, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait itu cuma hanya Nabi tok. Ini pendapat yang ketiga dari 8 pendapat. Jadi ahlul bait itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tok. Tidak termasuk anaknya, tidak termasuk istrinya, tidak termasuk cucunya, tidak termasuk menantunya, apalagi Habib. Ini pendapat yang nomor 3 ya. Ini qala al-Qadhiyyat, Imam Qadhiyyat berkata, Madhabul Hasan alias Madhab Hasan al-Bisri, annal murada sak temene sing dikarepno bi ali Muhammadin kelawan ali Muhammad iku Muhammadun, ya Nabi Muhammad nafsu, ya awak dhewe ini Nabi Muhammad. Jadi cuma Nabi Muhammad tok. Ini menurut pendapat dari Mazhab Hasan al-Bisri. Imam Hasan al-Bisri itu tokohnya Ahlussunnah wal Jamaah. Qadhiyyat juga seorang alim alamah. Pengarang kitab As-Sifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa juz 2 halaman 82. Jadi yang dimaksud dengan Alu Muhammad atau wa ala ali atau ahlul bait itu Rasulullah tok. Ini pendapat yang nomor 3 dari 8 pendapat yang hampir mirip. Nah, ini yang saya sebutkan, ini yang poin-poin saja. Jadi Qadhiyyat dalam karyanya Faslun fi ikhtilafi fi sholati ala ghairin nabi. Ini karya Imam Qadhiyyat menyebutkan seperti itu. Tadi mazhab Hasan al-Bisri bahwa yang dimaksud dengan Alu Muhammad atau Ahlul Bait itu adalah hanya Nabi Muhammad itu sendiri, tidak termasuk yang lain. Apalagi Habib. Semuanya gak katut. Jadi liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Terus berikutnya adalah ini kaul yang kelima sekarang. Kaul yang kelima ini lebih umum. Siapa ahlul bait itu? Al-qaulul khamisu, kaul yang kelima. Annal murada sak temene ingkang den karepno min ahlul baiti saking ahlul bait iku atba'uhu pengikut-pengikut Kanjeng Nabi ala dinihi ing atase agamane Kanjeng Nabi Muhammad ila yaumil qiyamati, mari sampai tumeka dina kiamat. Jadi ahlul bait itu termasuk pengikutnya Rasulullah yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Itu ahlul bait.
termasuk kita semua. Jadi kalau Maktab Ad-Daimi mengaku ya Bani Alawi sebagai Ahlul Bait, bisa salah, bisa benar. Nah, saya pun juga Ahlul Bait. Panjenengan semua yang melihat video ini semua ya Ahlul Bait. Karena apa? Kita semua mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini annal murada min ahlil baiti atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamah. Hal yang seperti ini hakahun ceritano ing pendapat iki sapa Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar amba'di ahli ilmi sange setengah ahli ilmu. Wahtaru lan milih pendapat iki sapa ba'du ashabi Syafi'i setengah pengikuti pendapatnya atau imam-imam sing mengikuti Imam Syafi'i. Kama hakahu kaya dene critakno ing pendapat iki sapa Abu Tobari, Imam Abu Tobari fi ta'liqihi ing dalem ta'liqe Abu Tobari. Wa jahahu lan ngunggulno ing pendapat iki bahwa Ahlul Bait itu adalah pengikutnya Rasulullah yang beragama Islam sesuai dengan ajaran beliau sampai hari kiamat secara umum, termasuk kita semua. Habib juga termasuk Ahlul Bait, kita semua juga Ahlul Bait, asalkan dia beragama Islam. Warajah kahulan ngunggulno ing pendapat iki sapa Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi fi Syarh Muslim ing dalam kitab Syarah Imam Muslim. Ya, inilah ini yang perlu dipahami. Jadi jangan berpaham sempit. Dipahami diartikan secara sempit Ahlul Bait itu hanya Habib saja atau Sayyid atau Syarif saja. Tidak, semuanya umat Islam itu Ahlul Baitnya Kanjeng Nabi. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Wahtaru lan milih ing pendapat iki sapa Al-Azhari, Imam Al-Azhari. Wa dzakara lan nuturna sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi ruwatahu ing riwayat Imam Al-Baihaqi an Jabirin saking sahabat Jabir. Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa ternyata pemahaman tentang siapa Ahlul Bait itu sangat luas. Tidak sesempit yang kita pahami, kita bayangkan selama ini. Apalagi yang dipahami oleh para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mengaku paling Ahlul Bait sendiri. Selalu menggunakan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang dimaksud mensucikan itu apa? Mengampuni. Kita ini semua kalau sholat ya diampuni oleh Allah, disucikan oleh Allah dari segala dosa dengan ampunan-ampunannya. Kita beristighfar, itu juga kita disucikan oleh Allah dari dosa, minadz dzambi. Jadi sama, kita juga disucikan oleh Allah, sama. Semua umat Islam ini disucikan oleh Allah, disucikan, diampuni dari segala dosa-dosanya. Begitu maksudnya. Jadi jangan pakai senjata ini. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Hanya saya, hanya Ba'alawi saja, lainnya itu bukan Ahlul Bait. Jangan seperti itu. Itu pemahaman sempit. Ya, pemahaman yang luas ya. Itu tadi semua pengikut umatnya Nabi Muhammad SAW adalah Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Termasuk ya sahabat Salman Al-Farisi itu juga termasuk Ahlul Bait di Nabi, padahal beliau tidak termasuk tersambung nasabnya karena Salman Al-Farisi orang Persia, orang Iran kalau sekarang. Rasulullah orang Makkah, Arab. Jadi nggak nyambung secara nasab, tapi tetap menjadi keluarga Ahlul Baitnya Rasulullah. Kita semua ya Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Diterangkan lagi oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Fakhrur Razi. Nah ini saya hanya menyampaikan 3 pendapat. Yang lainnya ya, yang lainnya itu ya mirip-mirip lah antara anak cucu Nabi ya, tapi tidak sampai duriyah Nabi, enggak sampai cucunya Nabi dok. Jadi jangan ngaku-ngaku. Tafsir Al-Fakhrur Razi. Wah talafalan persulayan apa alaqwalu biro-biro pendapat fi ahlil baiti ing dalam masalah memahami mengenai Ahlul Bait. Lah wal aula utawi kang luwih utama iku ayyuqala yen den ucapaken hum utawi Ahlul Bait iku auladuhu anak-anake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajulan garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Ahlul Bait. Wal Hasanu anapun utawi Said Hasan wal Husainu lan Said Husain iku minhum termasuk Ahlul Bait. Ini Imam Fakhrur Razi. Ini lebih spesifik dan menyempit pemahamannya ya. Wa Aliun
lan Ali iku minhum ya termasuk ahlul bait. Li annahu krana sak temene sahabat Ali iku kana ana sahabat Ali iku min ahli baiti saking ahli baiti Kanjeng Nabi bisa babi muasyarati kelawan sebab pergaulane Sayyidina Ali bibinti muasyarah namanya wa ashiruhunna bil ma'ruf ya, dan itu muasyarah. Jadi mempergaulinya Sayyidina Ali bibinti Nabi kelawan anak wedok ya anak putrine Kanjeng Nabi alaihissalam wa mulazamatuhu lan oleh netepi kesetiaane sahabat Ali Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ponakane Kanjeng Nabi, yo mantune Kanjeng Nabi. Nah, ini Sayyidina Ali termasuk ahlul bait. Jadi menurut Imam Fakhrul Razi bahwa ahlul bait itu bermacam-macam pendapat. Banyak terjadi perselisihan. Lah yang paling utama memahami ahlul bait itu adalah anak-anaknya Kanjeng Nabi, ya istri-istrinya Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk cucunya Nabi Hasan Husain. Nah, itu bagian dari ahlul baitnya Nabi. Termasuk Sayyidina Ali itu juga ahlul baitnya Nabi karena Sayyidina Ali itu terhubung ya menjadi menantunya Rasulullah, suaminya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidina Ali itu orang yang paling setia mendampingi dan selalu berguru kepada Rasulullah SAW. Nah inilah pendapat-pendapat yang ada. Jadi jangan sampai kita memilih pendapat di antara 8 pendapat itu dan kita menafikan yang lain. Tapi ahlul bait itu lingkup pemahamannya sangat-sangat luas, tidak sesempit yang kita bayangkan selama ini. Kita semua ini ada ahlul bait dan kita semua juga disucikan. Tidak hanya Habib saja yang disucikan oleh Allah dari segala dosa. Kita semua yang disucikan oleh Allah dari segala dosa jika kita mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, beristighfar, melakukan sholat. Itu bagian daripada sarana Allah liyutahhirakum tathira. Ini pemahaman ahlul bait secara luas. Jadi jangan sesempit apa yang dipahami oleh ahlul bait, yang dipahami oleh ahlul bait menurut Rabithah Alawiyah dan mengancam-ngancam. Ya ini saya baca ini penuh dengan ancaman, enggak ilmiah kalau menurut saya. Jangan begitu, jangan mengancam-ancam orang yang berbeda dengan kita.